Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, Jabir mengatakan, kana an-nabiyyu yajma'u bainar rajulain, bahwa Nabi pernah mengumpulkan dua mayit laki-laki, min qatli Uhudin, syuhada perang Uhud, fi thawbin wahidin, dikumpulkan dalam satu pakaian. Tsumma yaqulu, kemudian Kanjeng Nabi berkata, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, mana yang lebih banyak hafal Qur'annya dari dua orang yang meninggal ini. Fayuqaddimuhu fil lahdi, maka dahulukan yang lebih banyak hafal Al-Qur'annya untuk dimasukkan di dalam liang lahat. Walam yughassalu walam yusallu alaihim, dan dua mayit itu tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Orang yang mati akibat dari sebuah peperangan. Nah, cara penanganannya itu pernah Kanjeng Nabi langsung saja dua mayit itu dikumpulkan dalam satu lahat. Jadi tidak satu kuburan, satu mayit, tapi Kanjeng Nabi mengumpulkan dua mayit di dalam satu fi thawbin wahidin, di dalam satu pakaian. Jadi ditaruh di satu kubangan dua mayit itu, lalu kemudian ditutupi dengan kain. Lalu etikanya, caranya bagaimana? Caranya dilihat dulu dua mayit itu mana yang lebih hafal Qur'annya. Misalnya ada dua, yang satu hafalnya cuma baca kulhu saja, yang lainnya ada surat kulhu, ada surat Falaq Binas, ada surat Al-Alaq misalnya, hafalnya. Ada dua orang yang berbeda dalam penguasaan pembacaan Al-Quran. Nah, kayak kata Kanjeng Nabi, fayuqaddimu akhdan lil Qur'an, maka dulukan yang lebih banyak hafal Al-Qur'annya. Jadi ditaruhnya itu, ditaruh di yang awal, ditaruhnya itu adalah orang yang paling hafal Al-Qur'annya lebih dulu, baru kemudian yang lebih pendek. Itu cara penanganannya. Dan walam yughassal, tidak dimandikan, walam yusolla, dan tidak disolati. Padahal menangani mayit itu wajib memandikan dan wajib juga untuk disolati. Tapi karena ini adalah mati akibat pertempuran, akibat perang, sedang jihad, maka walam yughassil walam yusolli, tidak dimandikan dan tidak disolati. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang terkait dengan cara penanganan orang yang mati syahid. Hadis berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yughalu, jangan memilih kain yang termahal fil kafni, di dalam masalah mengkafani mayit. Jadi ketika kita mengkafani mayit, maka alangkah baiknya kita tidak mencari bahan yang termahal. Kemarin al-ahsan, kemarin ada hadis itu mengatakan bahwa kafani mayit dengan pakaian yang terbaik, itu al-ahsan. Tapi di sini la yugholu, bukan maknanya bahwa yang al-ahsan itu tidak dengan sendirinya, tidak kemudian dengan serta-merta berharga mahal.
Pakaian yang terbaik itu bukan berarti harganya mahal. Maknanya kalau misalnya dibandingkan dengan hadis yang kemarin yang dikatakan bahwa mengkafani mayit itu dengan menggunakan kain yang terbaik. Wala yughalu fil kafni fa innahu yuslabu salban syari'an. Kenapa aja atau bloli dilarang atau jangan memilih kain yang paling mahal? Kata Kanjeng Nabi, fa innahu yuslabu salban syari'an. Karena kafan itu ya cepat rusak. Jadi lamun sing mahal-mahal ya apa gunanya madrega kuncing kowe cepet rusak. Nah, itu kata Kanjeng Nabi. Jadi tidak menyia-nyiakan terhadap harta, tidak tadyi'ul mal. Ini kalau dalam fikih soal pengelolaan hartanya, hadis ini akan memunculkan sebagai dalil tentang dilarangnya tadyi'ul mal atau menyia-nyiakan harta. Al-haditsu rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Aisyah, apa itu? Lau mutta qabli la ghasaltuki. Kalau kamu, hei Sayyidah Aisyah, meninggal sebelum meninggalnya saya, la ghasaltuki, maka saya akan memandikan kamu. Al-hadisu rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Apa artinya? Artinya kalau seorang istri meninggal, maka yang berhak memandikan mayit itu adalah suaminya. Di lapangan Sayyidah Aisyah tidak lebih dulu meninggalnya ketimbang dengan Kanjeng Nabi dalam konteksnya. Kanjeng Nabi dikit wafatnya, baru kemudian setelah itu Sayyidah Aisyah. Artinya Kanjeng Nabi sudah memberikan informasi dengan hadis ini bahwa yang berhak untuk memandikan mayit dari seorang istri itu adalah suaminya. Wa an Asma ibni Umais radhiyallahu anha anna Fatimah radhiyallahu anha, bahwa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ausat, memberikan wasiat, menyampaikan wasiat. Apa itu wasiatnya? Ayyughassilaha Aliyun, agar yang memandikan mayitnya itu adalah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidah Fatimah pernah memberikan wasiat, punten lamunan kulai matika sing ngadusi kula lakine kula Sayyidina Ali, berwasiat seperti itu. Nah, hadis ini semakna dengan hadis yang tadi. Artinya apa? Soal penanganan, soal pemulasaran mayit, perempuan kalau dia sudah bersuami, maka yang menanganinya adalah suaminya, yang memandikan adalah suaminya. Nah, itu yang lebih utamanya demikian. Kalau di masyarakat umumnya yang memandikan terhadap mayit itu adalah perempuan ditangani oleh perempuan lagi, laki-laki ditangani oleh laki-laki. Makna umumnya, jadi hukum umumnya itu ya perempuan ditangani oleh perempuan. Perempuannya nanti akan yang lebih dekat dulu, kemudian melebar ke yang lebih luas, tapi sama-sama dengan satu jenis. Itu hukum fikihnya demikian. Tapi perempuan yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, maka boleh dimandikan oleh suaminya. Hadis berikutnya, wa an Buraidah fi qissatil Ghamidiyah allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina. Qala thumma amara biha wa sulliya 'alaiha wa dufinat. Rawahu Muslim. Dari Buraidah fi qissatil Ghamidiyah, di dalam hadis yang meriwayatkan tentang Ghamidiyah, allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha, yang mati gara-gara diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk dirajam. Sebab apa? Fi zina, karena sebab melaksanakan zina. Jadi ada orang Ghamidiyah meninggal diakibatkan karena Kanjeng Nabi memerintahkan untuk merajam dia.
Kenapa dia harus dirajam? Karena dia telah melakukan zina. Ana wong, ana komedia melakukan zina, akhirnya dihukum oleh Kanjeng Nabi dirajam. Begitu dirajam, uangnya mati. Setelah dirajam, uangnya mati. Qala, kata Kanjeng Nabi, tsumma amaro qala. Kemudian perawi menyatakan, tsumma amaro biha fa shalla 'alaiha wa dufinat, rawahu Muslim. Kemudian Kanjeng Nabi setelah orang itu mati dirajam, Kanjeng Nabi memerintahkan agar mayit itu disolati dan juga dikubur. Jadi konsekuensi hukumnya, orang yang berzina dan telah melaksanakan konsekuensi hukumnya, apa itu dirojam, lalu kemudian mati, maka menangani mayitnya itu adalah sebagaimana biasanya, yaitu disolati dan dikuburkan. Wa'an Jabir bin Samrah qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bima syaqisin falam yusalli alaihi, rawahu Muslimun. Dari Jabir bin Samrah yang mengatakan utiya an-nabiy birajulin, Nabi didatangkan mayit seorang laki-laki, qatala nafsahu, yang mati akibat bunuh diri, bimusyaqisin, dengan tombaknya, falam yusalli alaihi, dan Nabi tidak mensolatinya. Suatu ketika pernah Kanjeng Nabi digawai atau didatangkan mayit laki-laki. Ini Kanjeng Nabi ada mayit meninggal, dia bunuh diri dengan tombaknya. Kanjeng Nabi di situ orang nyolati, langsung dikubur bae. Artinya apa? Artinya orang yang meninggal karena bunuh diri itu tidak diperbolehkan untuk disolati mayitnya. Nah, sekian priben je lamunan nemunang ana wong gantung ning pawon gantung bae, kira-kira disolati tak beli. Ya bakal bisa sih disolati saja. Disolati dikit, disolati lalu kemudian dikubur sebagaimana biasanya, baru kemudian ada keputusan, misalnya polisi mengatakan bahwa itu matinya bunuh diri, itu matinya dibunuh, itu matinya karena apa dan lain sebagainya. Kan belum tentu gantung misalnya karena bunuh diri, bokapnya dipateni ning uang kan konon. Jadi disolati, kecuali kalau memang ternyata bunuh dia katon dewek, anak yang menyaksikan, banyak orang yang menyaksikan bahwa dia melakukan bunuh diri, maka boleh nanti mayitnya itu tidak disolati. Tapi leman laka saksinya ujug-ujug beru lek ana wong gantung atau wong apa, jangan langsung disangkakan bahwa dia telah melakukan bunuh diri. Husnudon dikit, berprasangka baik dulu kepada mayitnya, disolati, diadusi, dikafani, kemudian dikubur. Keputusan ternyata setelah diselidiki oleh polisi dia bunuh diri, ya urusan lain, mesti dikubur, ya apa. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu fi qissatil mar'ah, di dalam ada hadis tentang riwayat tentang kisah seorang perempuan allati kanat taqumu al masjid, yang menjadi marbot masjid, yang kerjanya itu selalu membersihkan masjid, merawat masjid, nyapui masjid. Faqala fa asala anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan fasa'ala anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi kelangan. Suatu ketika Kanjeng Nabi kalangan, udingah wong kanka, si anu ka mana, si pilanah ka kemana orangnya. Kanjeng Nabi pernah kelangan kepada perempuan yang menjadi marbot masjid atau yang biasa membersihkan masjid. Faqalu matat, kemudian dijawab oleh para sahabat, beliaunya sudah meninggal, sudah wafat. Akhirnya Kanjeng Nabi berkata, faqala afala kuntum adatumuni, kenapa sira-sira orang upai berunding kita? Faka'annahum saghiru amroha, seolah-olah para sahabat itu menganggap remeh terhadap persoalannya, menganggap enteng nih perempuan tadi. Rangsane karena dia berstatus sebagai marbot, karena berstatus sebagai orang yang bersih-bersih masjid, bukan tokoh masyarakat, bukan orang yang dikenal dan banyak pengikutnya, sehingga begitu meninggal ya biasa-biasa baik. Meninggal ditangani, diadusi, dikubur, telibis. Padahal begitu Kanjeng Nabi dekat, Kanjeng Nabi kelangan di ngawonge,
langka aja. Kanjeng Nabi langsung jenggelak. Kenapa ente orang ngomong-ngomong kita? Wongnya kaget sih. Dekati wongnya kayak biasa-biasa baik, tapi Kanjeng Nabi kayak sasa. Kanjeng Nabi kayak merasa rugi ketika ditinggal dalam persoalan penanganan mayitnya. Fakola, akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, daluni ala qabriya. Ya sudah, sekarang ayo antar kita ning kuburannya, antar saya ke kuburannya. Fadalluhu fasolliya alaihi. Kemudian para sahabat mengantar Kanjeng Nabi ke kuburan perempuan tersebut. Fasolla alaiha. Kemudian Kanjeng Nabi menyolatinya. Yang bisa dipetik dari hadis ini ya. Pertama, amal perbuatan atau amal yang biasa kita lakukan dalam perawatan masjid, nangani masjid, sebagai merbot masjid, membersihkan masjid, itu adalah amalun soleh, amal yang baik yang bisa berdampak pada seseorang untuk bisa dijadikan sangu di akhirat nanti. Terbukti dari apa? Terbukti dari Kanjeng Nabi begitu mengistimewakan terhadap mayit perempuan yang merawat masjid. Yang kedua, menyolati mayit itu tidak harus mayitnya belum dikuburkan. Ketika menyolati mayit, misalnya sampean tekake takziah ning wong, ana wong mati, begitu teka mayitnya wis digawa, wis digotong. Akhirnya melu gotong meng makbaro atau teng kuburane. Begitu dikubur, setelah selesai dikubur, itu boleh untuk disolati walaupun mayitnya sudah dikubur. Sampai misalnya begitu ngintil mayitnya, begitu kaget, waduh kita terlambat, mayitnya wis dikubur, ya wis ora salat maning, itu jangan. Tapi tetap boleh kita menyolati mayit walaupun dia sudah dikubur. Ada ulama yang mengatakan bahwa fi thalathi yaumin, bisa dalam batas 3 hari. Sedina plagat terusan wis plagat wis dikubur, kacak sedina teka, lalu kemudian nyolati di atas kuburannya. Itu boleh menurut para ulama. Fi thalathi ayyam, dalam 3 hari. Dua hukum itu yang bisa kita petik dari hadis yang tadi. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanhi 'anil na'ya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang anin na'ya, untuk memberitakan kematian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'yan Najasyi fil yaumi alladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'an, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman mayitnya orang Najasyi yang mati pada hari itu. Kalau tadi hadisnya Kanjeng Nabi larang memberikan pengumuman, sekarang hadis dari Abi Hurairah itu Kanjeng Nabi memberi pengumuman fil yaumi alladzi mata fihi, yang mati di hari itu. Wa kharaja bihim ilal musalla fa shaffa bihim wa kabbara alaihi arba'an. Akhirnya kemudian para sahabat keluar dan melakukan sholat atau menyolati ke tempat sholat, menyolati mayit dan kemudian mengubur dengan 4 takbir. Jadi setelah diumumkan ada orang Najasyi meninggal, para sahabat kumpul di musola, kemudian nyolati bareng-bareng. Nah, itu diumumkan oleh Kanjeng Nabi, diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Yang satunya lagi diriwayatkan oleh dari Hudzaifah. Siapa itu? Yang satunya dari Abi Hurairah, muttafaqun alaih. Status hadisnya itu muttafaq, seluruh para ulama ahli hadis itu menyepakati hadis itu. Tapi kalau hadis yang pertama yang melarang tadi, ya, itu hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hanya dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, satu orang saja. Sehingga dalam ilmu ushul fikihnya yang paling kuatnya itu adalah yang Kanjeng Nabi memberikan pengumuman. Satu nisan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.